dan rigid yang membicarakan bagaimana kolonial discourse ya, baik konteks internasional luar dulu kemudian masuk ke Indonesia gitu ya. Sekarang saya ingin membawa konteks bagaimana bahasa ini berproses dalam situasi antara identitas kawasan, bahasa lokal itu. Apakah pengalaman yang namanya hibriditas itu muncul dalam pengamatan sementara, baik itu dalam bentuk karya-karya yang ada. Saya membayangkan begini, kolonialisme itu selalu diskusi yang menarik, salah satunya dalam konteks postkolonial itu adalah hibrid. Nah, saya ingin melihat sejauh ini apakah itu bisa menjadi siasat untuk setidaknya tidak lagi bicarakan saya ini Jawa tetapi pakai bahasa Indonesia, saya Makassar saya dari NTT tapi pakai bahasa Indonesia hanya untuk tadi legitimasi biar lebih gampang gini. Kalau prosesnya kita tarik, apakah kemudian bisa menjadi semacam karya hibrid dalam konteks bahasa, itu pertama, atau mungkin juga dalam konteks isi, itu kira-kira ada siasat apa untuk memperkuat diskusi kita? Ya, kalau soal hibriditas kan memang bahasa Indonesia dari sejarahnya tentu saja sudah hibrid gitu ya, karena dan itu juga sebenarnya sejarahnya menarik kalau ditelusuri ke masa kolonial, karena kalau di masa kolonial kan sebetulnya Melayu ini ada dua versi, ada yang Melayu pasar gitu, yang juga digunakan di pers persnya orang Cina misalnya gitu kan, dan di sebagian karya sastra gitu. Kemudian ada Melayu van Overvezen ini Melayunya Balai Pusaka gitu kan. Jadi Melayu yang jadi ada usaha khas orientalisme Belanda itu ya. Kalau orientalis kan selalu mencoba mendefinisikan yang pasti budaya kolonial itu seperti apa gitu. Jadi Van Overvezen ini sebagai peneliti Belanda, dia mencari gitu. Kalau memang bahasa Melayu yang mau dipakai gitu, sebagai bahasa penghubung yang benar mana ya Melayunya gitu. Dan karena konsep benar itu bagi orang bahasa yang benar bagi orang Eropa itu selalu yang ada asal usulnya yang jelas, dan kemudian ada teks-teks tulisnya, ada tradisinya, ya dicarinya ke Riau. Jadi bukan dipakai bahasa Melayu yang sudah dipakai untuk komunikasi orang yang memang campur aduk itu gitu kan, tapi mencari ke Riau, kemudian mencoba untuk mendefinisikan, membuat tata bahasanya, kumpulan katanya, dan sebagainya. Jadi ada dua versi itu yang cukup jauh berbeda satu sama lain. Kalau kita baca novel Balai Pusaka dan baca karya-karya yang duluannya, yang baru sebagian sudah bisa diakses kembali ya untuk publik Indonesia. Itu jauh sekali berbeda bahasa Melayunya itu. Jadi ada intervensi kolonialnya juga sih sebenarnya dalam kelahiran bahasa Indonesia ini. Nah, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ya mungkin campuran juga antara dua itu. Jadi ya memang hibrid gitu kan, dan tentu saja ya sampai sekarang juga hibriditas itu masih berlanjut dalam arti ya seperti semua bahasa kan ada kata-kata baru yang masuk. Kalau sekarang mungkin ya banyak orang mencampurkan dengan bahasa Inggris misalnya gitu. Dan itu juga berkaitan dengan relasi kuasa tadi kan. Hibriditas itu bukan netral tapi sering ada relasi kuasa di dalamnya. Bisa kita amati misalnya di TV atau apa, sepertinya lebih keren ya kalau muncul bahasa-bahasa Inggrisnya untuk hal-hal yang sebetulnya ada bahasa Indonesianya, nggak ada masalahnya, bukan karena tidak ada gitu, tapi karena kok kayaknya lebih gaul kalau itu disebut dalam bahasa Inggris gitu. Jadi memang terus-menerus terjadi ya hibridisasi seperti itu. Terima kasih Mbak Katrin, luar biasa ya, banyak kata kunci yang disebutkan, salah satunya relasi kuasa. Baik itu muncul dalam hibriditas juga. Tapi kita coba bergeser kepada praktisinya ya, kalau bisa saya katakan begitu. Sun Lee adalah penulis langsung
banyak sekali menggali konteks kawasan dan secara spesifik juga identitas ras, etnis segala macam. Dan yang terbaru tentu saja juga menulis sesuatu yang mungkin bisa dibilang pada awalnya agak jauh, tapi kemudian menjadi dekat sekarang. Apakah secara pengalaman ataupun juga bacaan-bacaan. Nah, kita coba Sunli bisa menjelaskan sisi-sisi diskusi kita ini. Bagaimana ketika misalkan bersiasat memandang kawasan-kawasan ini, baik itu kawasan di sini tidak selalu tempat tentu saja, baik itu adalah tema dan topik-topik yang bertebaran di Indonesia yang sedemikian luas ini. Nah, kemudian Sunli mencoba menggarapnya dalam karya sastra. Nih, silakan Sunli. Oke, makasih BJ. Saya mungkin bicara dulu dari sisi yang lain ya, dari apa yang diungkapkan Mbak Katrin, yaitu dan melihat aspek kebahasaan. Saya ingin bicara tentang bagaimana ini lebih ke ini ya sebenarnya pertanyaannya. Bagaimana kita menulis tentang yang lain? Apakah seorang penulis memiliki hak untuk katakanlah bicara tentang yang lain, ya, maupun bicara atas nama yang lain? Ini satu persoalan kupikir ya di dalam kajian pasca kolonial ya. Mungkin nanti Mbak Katrin bisa melengkapi lah. Mungkin ada hubungan dengan kajian Satbartennya Karyatri Sepiva. Ya. Bagaimana misalnya Mbak Katrin seorang perempuan kulit putih kemudian menulis tentang sebuah novel tentang orang Indonesia, orang Jawa, ada orang kulit hitam misalnya yang sering terjadi dalam kasus-kasus di luar negeri. Ada, kita tahu misalnya novel Uncle Kevin yang sangat terkenal itu, atau novel English Passenger tentang seorang kulit putih menulis tentang aborigin yang kemudian dipertanyakan, digugat oleh lalu satu lagi saya lupa ya tentang masyarakat orang kulit putih. Dia kemudian novelnya sangat meledak, kemudian dia menulis tentang Afrika, tentang Nigeria. Ya mungkin. Ya, kemudian itu jadi persoalan, menjadi persoalan bagi masyarakat yang katakan direpresentasi oleh dia, ya masih ataupun para kritikus. Nah, yang kita pertanyaan di sini adalah apakah memang seorang B.J. Madura berhak menulis tentang masyarakat Minang misalnya? Ya kan, tentu saja ada beberapa hal ya. Kita mungkin tidak bisa bersetia pada identitas tentang kampung halaman ya dalam proses kreatif penulisan ya. Bahwa kampung halaman identitas bicara tentang uak sendiri mungkin ada batasnya, mungkin ada saatnya seorang penulis gelisah kemudian menoleh keluar, ya kan. BJ bisa melakukan perjalanan misalnya ke Minangkabau atau melakukan studi tentang Minangkabau. Misalnya Romo Mangunwijaya pernah menulis tentang Ternate, tentang ikan-ikan hiu itu apa lengkapnya aku lupa judul novel itu. Atau saya misalnya ya yang baru-baru ini misalnya menulis tentang kampung halaman istri saya. Ini satu persoalan kalau dalam kajian pasca kolonial kemudian akan ketika kita bicara tentang representation of the adult, itu menjadi persoalan. Apakah itu speaking about atau speaking for itu kan itu tetap akan menjadi satu pertanyaan. Tapi di sisi lain juga penulis tidak bisa menutup diri. Artinya ada banyak wilayah yang bisa dijelajahi. Ini tentang wilayah geografis dan visi ya. Kita belum bicara tentang wilayah lain. Laki-laki menulis tentang perempuan, tokoh perempuan. Orang waras menulis tentang orang gila atau orang sehat ya. Kita menulis novel tentang dengan tokoh utama pergulatan batin seorang cacat. Apakah kita yang sehat jasmani ini bisa mewakili katakanlah begitu ya. Kalau dalam kehidupan politik media, aku pikir ini sudah sangat sering kita lihat ya. Bagaimana ada seorang janda miskin, kemudian ada seorang wartawan menulis tentang dia, ada seorang politikus mengangkat persoalan dia, kemiskinan dia, kemudian ramai-ramai orang meliput. Itu kan dipertanyakan apakah si janda ini tidak bisa bicara sendiri sehingga kemudian dia harus diwakili untuk berbicara sementara, dan apa yang dia peroleh dibandingkan apa yang si wartawan peroleh, mungkin popularitas, uang dan segala macam, apalagi politikus. Nah ini kupikir
akan menjadi sebenarnya bahasan yang menarik ya, yang jarang dibicarakan dalam sastra Indonesia. Setahu